Untuk hikmah kita berbuka dengan mengawalinya dengan kurma, kalau kita lihat dari segi kesehatan, bahwasanya ketika kita puasa, enzim-enzim gula yang ada di dalam tubuh kita itu sebagian besar hilang. Maka ketika kita mengawalinya dengan kurma, insya Allah enzim-enzim itu akan kembali lagi. Maksudnya zat-zat gula maksud saya. Itu dalam dunia kesehatan. Terus kalau di dalam kitab apa kata ulama? Ini versi kitab, yang tadi itu versi dokter atau kesehatan. Wa inna ma syuri'al iftaru bitamri li'annahu, dan hanya saja disyariatkan atau disunahkan berbuka dengan kurma itu karena kurma itu manis. Karena setiap yang manis itu akan menguatkan pandangan yang lemah diakibatkan puasa. Mata maksudnya. Jika kita puasa kan agak lemah, agak lemas gitu. Nah, itu tentang puasa. Coba kita teliti. Coba sama-sama kita teliti bagaimana efeknya ketika kita berbuka dengan yang manis atau kita berbuka dengan yang pahit-pahit atau yang seperti air. Pasti ada bedanya. Tetapi kalau orang yang sedang ada penyakit kelebihan gula dalam tubuhnya seperti diabetes, ya lebih baik berbukanya dengan kurma satu dah, jangan terlalu banyak untuk menghindari penyakit itu. Karena kita juga dianjurkan untuk menjaga diri kita dari penyakit. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ada juga yang bertanya, apa hikmah kita berbuka dengan mengawalinya dengan kurma? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apabila kalian idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahurun. Jika kalian berbuka puasa, maka hendaklah kalian memakai kurma. Fa innahu barakatun, maka di dalam kurma itu ada keberkahan. Fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahurun. Jika tidak ada kurma sama sekali, makalah hendaklah dengan air. Tapi ulama berbeda pendapat di sini. Jika tidak ada kurma, harus dengan air. Setelah dengan air, ya kita cari yang manis, air putih. Karena sesungguhnya air itu suci. Apa hikmahnya kita berbuka dengan kurma kalau kita lihat dari segi kesehatannya? Saya pernah bertanya kepada para ahli yang di bidang kesehatan dan pernah membaca kajiannya, membaca penjelasannya, bahwa juga ada yang bertanya bagaimana seharusnya kita makan sahur. Makan sahur itu disunahkan diakhirkan sedikit, ya sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Dan kita juga disunahkan untuk menahan diri dari makan dan minum 30 menit sebelum azan, atau kalau dalam bahasa kitabnya bi khamsina ayah, dengan 50 ayat itu sama dengan 30 menit. Ada yang bertanya bagaimana pendapatnya tentang sahur. Kalau kita lihat nukilan ulama, sahur itu adalah hal yang sunnah mustahab, atau sunnah mustahab itu sama maksudnya. Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sesuai dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Ini perintah Rasulullah. Perlu diingat, setiap perintah Rasulullah itu punya hikmah-hikmah tersendiri yang perlu kita pikirkan. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya sahabat Nabi, wa an Abi Hurairah an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu. Dia melihat Nabi besar kita makan sahur, lalu Rasul berkata, innaha barakatun, sesungguhnya makan sahur ini keberkahan, a'taqumullahu iyyaha fala tad'uhu, maka
keberkahan yang Allah berikan kepada kalian semua, maka janganlah engkau meninggalkan makan sahur ini. Itu. Ada juga di hadis lain dikatakan as-sahuru kulluhu barakatun. Makan sahur itu adalah semuanya itu keberkahan. Fala tad'uhu, maka jangan meninggalkannya. Karena dijelaskan juga di hadis lain, kutipan hadis lain, fa innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusollu, berselawat atas orang-orang yang senantiasa makan sahur. Yusollu ini maksudnya kalau dari malaikat itu sebagai permohonan ampun kepada Allah, dan kalau dari Allah itu namanya rahmat. Jadi nggak ada salahnya kita makan sahur, walaupun dengan satu teguk air atau satu biji kurma dan lain-lainnya. Karena kalau kita lihat tafsiran para ulama atau pemahaman para ulama, karena di sahur ini penuh keberkahan, itu untuk menguatkan kita puasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara umat-umat terdahulu berpuasa? Di sini dijelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu itu berpuasa seperti ahlul kitab. Anna ahlal kitab la yasumuna illa an kulli zirihin. Sesungguhnya para ahli kitab umat-umat terdahulu itu mereka itu puasa menahan diri dari setiap makanan yang mengandung bau seperti daging, ikan dan lainnya. Dan adapun sesuatu yang tidak punya bau, maka mereka tidak menahannya, bahkan mereka memakannya seperti roti dan seperti gandum atau beras. Terus di sini disebutkan wa nahwi dzalik dan seumpamanya. Nah, itu tentang puasa ahlul kitab. Di sini juga disebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya kaum Nasrani itu berpuasa pada setiap tahun itu 40 hari karena mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ada yang bertanya juga, bagaimana cara kita mengkafarat dosa gibah itu? Nah, misalkan kita menggibah seseorang, terus apa yang harus kita lakukan gitu supaya dosa kita diampuni? Karena dosa gibah itu disebut di dalam Al-Quran juga. Hal hunaka kafarah? Apa di sana itu ada kafarah? Nah, di sini dijelaskan fal ijabatu na'am. Ada yang harus kita lakukan. Warada fi ba'dil ahadis, telah disebutkan di dalam sebagian hadis, anna kafaratal ghibah, sesungguhnya kafarah ghibah itu antas taghfiro, engkau beristighfar, maksudnya memohon ampun kepada Allah, memperbanyak memohon ampun, istighfar, lahu, bagi orang yang digibahi, ini. Nah, itu cara kafarat ghibah. Tentu kita istighfar untuk diri kita, setelah itu istighfar untuk orang yang digibahi. Bukan kita menceritakan, misalkan si A menggibah si B yang digibahi, mohon maaf ya saya sudah membicarakanmu, itu tidak dibenarkan. Malah itu akan membuat dia sakit hati karena dia akan berpikir lain. Coba Anda bayangkan, atau coba dibayangkan bagaimana ketika ada orang minta maaf kepada kita, mohon maaf Ustadz, saya sering menggibahimu dengan gini-gini, atau saya sering menggibahimu. Itu tidak dianjurkan. Yang benar ini perkataan ulama, bukan sembarangan. Terus bagaimana? Yaitu Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampunilah si fulan. Si fulan itu dalam bahasa Arab maksudnya tidak menyebutkan namanya, si anu, si ne, si itu. Nah, itu intinya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, di sini juga dijelaskan. Dan juga kita setiap selesai duduk dengan teman kita itu, kita akhiri dengan
membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, itu kita membaca selawat setelah kita pergi dari majelis itu. Atau juga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu. Atau membaca doa, membaca ayat Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau baca ini bisa. Atau juga engkau mengatakan doa kafaratul majlis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kafarat gibah. Ingat, dosa gibah itu tidak semestinya kita langsung minta maaf pada orang, tetapi dengan mengistighfarkannya. Karena ini adalah apa namanya? Adalah dia tidak mengetahui yang digibahi itu dia kita mulai. Jika dia mengetahui, kita harus meminta kehalalan kepada dia. Nah, itu tentang gibah. Ada yang bertanya juga, bagaimana hukumnya kita menggabungkan puasa qadha dan puasa bulan Syawal? Nah, jawabannya di sini, wa yumkinu, dan memungkinkan, liman alaihi, bagi orang yang dia mempunyai tanggungan qadha ayyamin min Ramadan, puasa Ramadan, ayyan wiyaha ma'asiyamis sitti min Syawalin ala ahadil qaulain fi madhabil Imam Syafi'i. Boleh dia meniatkannya, niat puasa qadha dan puasa sunnah di 6 hari bulan Syawal itu. Fayajuzu lahu, maka boleh itu niatu qada'in, niat qadha ma aftara min Ramadan, niatu qadha ima aftara min Ramadan wa niyati ada isya misiti min Syawali ma'an. Maka boleh meniatkan qadha puasa yang batal atau yang dia membatalkan puasa itu dari puasa Ramadan, dan niat mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal bersama itu, dia dapat pahala. Fayakunu bihadza, maka dengan sebab ini qad hazal ajrain was sawabain, dia mendapatkan 2 balasan atau dan dua pahala, yaitu pahala puasa qadha dan pahala puasa sunnah. Sawaun kana man yaqdi maridan, sama ada orang yang berada itu dikarenakan dia karena sakit, au kana haidon, atau karena dia dalam keadaan haid. Walakinil abdalu, akan tetapi yang lebih abdal, ayyubridal qada'a, dia mengkodok saja, bisyami, dengan puasa, min ghairi ayyamis sitti, daripada, maksudnya di hari-hari yang lain. Dia lebih baik mengkodoknya di hari-hari yang akan datang. Ini bagi orang yang puasanya karena uzur, puasa Syawal dulu. Ini pendapat ulama. Nah, sini fayasumu ayyamas sitti, maka dia berpuasa pada 6 hari bulan Syawal itu dari tanggal 2, maksudnya tanggal 2 bukan tanggal 1. Kalau tanggal 1 orang Idul Fitri. Terus wa yasumul qada al wajiba alaihi mustaqillan izatih. Nah, ini kita disunahkan untuk, dan kodoknya besok aja setelah 6 Syawal itu, agar kita mendapat pahala. Karena puasa Syawal itu cuma 1 kali setahun begitu, berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Tapi kalau mau diniatkan kodok sama puasa Syawal enggak apa-apa. Yang penting ada landasan kita, karena ada pendapat dari mazhab Syafi'i juga. Dan ada juga pertanyaan, sebentar lagi kan mau masuk bulan Syawal, terus banyak perempuan-perempuan atau orang-orang yang
tidak puasa dikarenakan karena uzur ketika bulan Ramadan itu, terus bagaimana hukumnya menggabungkannya dengan puasa 6 Syawal itu? Apakah dia mendapat 2 pahala atau 1 pahala qadanya? Simak di sini. Wa yumkinu liman alaihi qada'u ayyamin min Ramadan, dan memungkinkan bagi orang yang memiliki puasa qada daripada bulan Ramadan, ayyan wiyaha, untuk meniatkannya, ma'a siyamis siti min syawalin ala ahadil qawlain fi madhabil imam syafi'i. Dan boleh dia meniatkan puasa qada dan Syawal, akan tetapi niatnya ini pada waktu malam, dari terbit matahari sampai mau tenggelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan juga, bagaimana hukum kita melaksanakan solat Lailatul Qadar yang sedang menyebar dengan niat usolli sunata Lailatul Qadri? Bagaimana hukumnya begitu? Kami mentelaah di kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Di sini dijelaskan bahwasanya salat Lailatul Qadar di malam 27 itu dengan niat itu adalah bid'ah makruhah, yaitu bid'ah yang dimakruhkan atau dibenci. Akan tetapi ada sebagian ahlus sufi mungkin yang melaksanakannya. Tapi hemat kami di pandangan kami setelah kami tanya kepada guru-guru kami, bahwa alangkah baiknya diniatkan sholat sunnah, sholat hajat, dan dibaca itu dengan tanpa niat sholat Lailatul Qadar, karena tidak ada warid atau tidak dijelaskan di dalam kitab fikih-fikih yang lain. Bahkan Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Maki juga mengatakan hal tersebut. Itu adalah bid'ah makruhah. Itu kami temukan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Ada pertanyaan juga, ketika kita di Ramadan kita meninggalkan sholat tarawih itu, misalkan karena sakit atau karena kurang sehat atau karena hal-hal lain, apakah kita boleh mengkodoknya? Nah, jawabannya di sini. Man fatahu syai'un min sholatit tarawih, barang siapa yang ada padanya ketinggalan sholat tarawih, qadahu fi asahil qaulain, dia boleh mengqadanya pada dalam dua pendapat yang asah. Sawa'un kana fi Ramadan, baik dia mengqada sholat tarawih itu pada bulan Ramadan itu, au ba'da Ramadan abadan mutlaqan, atau setelah Ramadan itu. Nah, bisa ini kita kodok karena ada pendapatnya. Terus di sini juga disebutkan id minal muqarrari indana annahu yusannu qada'un nawafil al muaqqatati lailan wa naharan wa illam tusyra' laha jama'atun. Di sini dijelaskan tala zamanu au qasura. Menurut dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya kita disunahkan mengqada sholat-sholat sunnah yang punya waktu baik malam atau siang, walaupun tidak disyariatkan untuk berjamaah, baik zamannya itu panjang atau pendek. Ini dijelaskan di dalam kitab At-Tanbih karangan Imam Asy-Syirazi atau Asy-Syirazi. Ada pertanyaan juga, ketika ada nida yang mengatakan as-salatu jami'ah, apa jawaban kita seharusnya yang mendengarkan itu? Wa yusannu ijabatu nida as-salatu jami'ah bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala yukrahul ijabatu fi haqqil junubi wal haid. Nah, maka disunahkan ketika mendengar as-salatu jami'ah kita membaca dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau ada juga pertanyaan, bagaimana hukum kita sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat? Nah, ini
Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui, yang di nukilan ulama, bahwa sholat tarawih dalam mazhab Syafi'i itu 20 rakaat juga. Nah, terus bagaimana orang yang misalkan mengajak masyarakat atau mengajak orang untuk mengerjakan sholat 8 rakaat? Di sini dijelaskan wa qauluhum wa hiya isyruna ay aksaruha. Itu rakaat tarawih itu paling banyak. Kalau iqtasara ala ba'dil isyrina kal iqtisar ala samaniyah, dan jika dia meringkas sholat tarawih itu menjadi 8 rakaat, sahha, dia sah. Terus wa usiba alaiha, dan dia diberikan pahala atas mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat itu, sawa bakauniha minat tarawih, yaitu dia mendapat pahala karena keadaan dia mengerjakan sholat tarawih. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan 20 rakaat. Karena di dalam 20 rakaat itu bertambah salam, salamnya 10. Kalau yang 8 rakaat cuma 4. Nah, kalau di dalam usul fikih mengatakan apa yang lebih banyak dikerjakan itu lebih banyak padilahnya, sekian. Tetapi jangan kita saling menyalah-nyalahkan, ini masalah sunnah. Kalau ada orang kerjakan 20 rakaat, itu lebih bagus dan lebih banyak pahalanya secara zahir. Dan kalau ada orang mengerjakan 8 rakaat, itu ada dasarnya juga. Kita tidak boleh saling menyalahkan dalam berpendapat, ini masalah fikih. Karena di dalam ilmu fikih ini, hatta di dalam mazhab Syafi'i banyak hilafnya. Seperti pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sering berbeda itu. Sehingga ada kitabnya dijelaskan perbedaan pandangan antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Itu sekian tentang. Ada yang bertanya, bagaimana hukum kita mengerjakan sholat tarawih di awal waktu setelah kita mengerjakan sholat isya? Di sini dijelaskan bahwasanya mengerjakan sholat tarawih di awal waktu itu adalah lebih afdal. Di sini dijelaskan wa fi Fathil Mu'ini khilafuhu. Di dalam kitab Fathul Mu'in berbeda dengan pendapat yang sebelumnya, bahwa ada ulama yang lebih mengabdalkan mengerjakan sholat tarawih itu di waktu malam atau di pertengahan malam. Haitsu qala, beliau berkata, pengarang Fathul Mu'in, wa fi'luha ay tarawih awalal waqti afdalu min fi'liha asna'ahu ba'dan naum. Jadi mengerjakan sholat tarawih itu menurut pengarang kitab Fathul Mu'in, itu mengerjakannya di awal waktu setelah kita mengerjakan sholat isya itu adalah lebih afdal ketimbang kita mengerjakannya itu setelah tidur. Ini yang terdapat di kitab Fathul Mu'in.